Sensei minasan, ohayo gozaimasu. Kyo wa2026年の4月の14日の土曜日です。私は宿題の17日の宿題の動画を作りたいんです。それから私はaku tuh ingin itu kita lanjut lagi pembahasan kita, soalnya apa aja yang kita pelajari, saya pelajari di hari Jumat. Jadi saya mempelajari, sudah memasuki bab 6. Bab 6 itu mau pelajari adalah Kensetsu Gemba no Seiko ni Kansuru Chisiki, yaitu pengetahuan mencakup pelaksanaan di konstruksi Jepang. Nah, kita lanjut saja. Nah, Seiko Keikaku, rencana pelaksanaan. Nah, dalam sebuah konstruksi Jepang itu dia setiap mau membangun sesuatu pasti itu harus menetapkan harus sudah ada yang namanya rencana pelaksanaan, harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, ada 5 metode untuk untuk merencanakan pelaksanaan tersebut sehingga untuk sampai selesai. Dia membutuhkan 5 hal yang paling penting. Pertama, hitotsuwa, matawa Roryoku atau itu disebut adalah manusia. Kedua, material atau zario itu bahan. Jadi ya namanya bangunan itu kan pasti membutuhkan kayak pasir, beton, apapun itu untuk membangun rumah. Yang ketiga itu adalah hoho. Nah, jadi kita tuh sama hal seperti bukan hanya mau bangunan. Jadi kalau yang namanya ingin membuat sesuatu pasti kan ada caranya, ada tekniknya gitu. Nah, jadi itu membutuhkan teknik. Nah, yang keempat itu adalah mesin atau kikai. Nah, jadi demi mencapai target atau demi membuat bangunan itu jadi kokoh atau apapun itu, terkadang manusia itu udah dibantu dengan teknologi itu, dengan mesin. Nah, mesin itu juga adalah membantu manusia untuk memproduksi sesuatu untuk lebih baik, lebih efisien. Nah, yang selanjutnya adalah mani atau yosang atau shiking. Nah, shiking ini yang dikatakan dana. Nah, shiking ini perlu diakumulasikan dananya itu berapa, dari awal berapa hingga sampai akhir. Nanti diakumulasikan, ditentukan dari tenaga kerja, material, bahkan izin bangunan pun juga harus ada itu. Karena kita kan ini namanya hidup bergerak. Kalau di Indonesia itu ada namanya pajak bangunan itu. Nah, jadi semua itu sudah harus diakumulasikan semua. Karena apa? Kita ini kan sebagai warga negara yang baik, kita tuh harus membangun sesuatu tuh di atas tanah negara. Walaupun ada tanah sendiri, itu tetap juga ada pajaknya, karena kita hidup tuh bernegara. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita membayar pajak. Nah, jadi itu adalah 5 hal itu dari 5M. Jadi kalau di Haritama itu kan goes, atau di Jepang itu kan goes. Nah, kalau di sini goem, man, material, methods, money, machine. Nah, untuk selanjutnya itu adalah so keikaku. Nah, yang selanjutnya itu adalah seikandi, seko kandi atau manajemen pelaksanaan. Nah, yang perlu diingat, kenapa perlu ada manajemen pelaksanaan, itu sangat penting. Karena apa? Itu yang menentukan bahwasanya bangunan itu layak atau bangunan itu
efisien atau tidak. Jadi kita lanjut aja apa saja. Nah, yang pertama itu ya jelas dong, yang namanya ingin membangun sesuatu atau ingin membuat sesuatu itu perlu namanya kualitas, ya disebut hinsitsu. Nah, kualitas ini sangat penting. Jadi permintaan di dalam konstruksi Jepang tergantung permintaan pemesan. Pemesan ini ingin membuat bangunan atau apapun itu ingin dengan kualitas apa. Ada yang level kecil, menengah, dan tinggi. Nah, jadi kita bisa membandingkan tuh tinggi itu, low, mid, and high. Nah, Kakara, jadi itu sangat penting. Kualitas itu hinsitsu to retsusu no koto hitsuyo desu. Nah, soste yang kedua itu adalah shosang atau anggaran. Yang saya katakan tadi, anggaran itu sangat penting karena kenapa? Semua itu harus detail, harus jelas itu berapa gimana. Nah, yang ketiga selanjutnya itu adalah delivery atau apa sih lupa, kote kandi. Kote kandi itu maksudnya kenapa? Delivery itu maksudnya bukan kayak harus diantar gitu, bukan. Maksudnya itu seberapa efisien bangunan itu, pelaksanaan itu harus selesai. Karena kan kita kalau membangun itu dari permintaan pelanggan itu kan ada target tuh. Nah, kita tuh bisa menggunakan metode yang baik, dan untuk demi kualitas baik itu ada metode yang baik untuk yang lebih efisien dan tidak terjadinya keterlambatan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah safety. Tentu saja dong, yang namanya pembangunan apapun itu harusnya namanya utamakan keselamatan, safety first. Itu sangat harus dipatuhi seluruh, bahkan semua hal. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah environment. Jadi yang namanya membangun apapun itu, bahkan kayak ya dimanapun itu ya, kita ingin membangun sesuatu itu harus menjaga lingkungan. Ini dampak baik untuk ke lingkungan itu bagus atau tidak. Nah, jadi itu aja yang bagian manajemen pelaksanaan itu, dari quality, hinsitsu, delivery, kote suru, soste apa tuh, yosang atau itu bi anggaran, safety anzen, kandi, soste kankyo housing, yaitu adalah environment. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Itu aja yang saya pelajari semalam, karena itu dari jam 9 sampai jam 11 itu saya pelajari itu. Dari untuk jam 1 sampai jam 3-nya itu saya mengikuti di 301 itu Kengaku. Ada kunjungan dari Kumiai-nya Rido Sang, Aryo Sang, dan Amsal Sang. Itu mereka datang ke sini untuk mengecek kayak Nihongo, mengecek hadit itulah, di hadit apa itu mengecek situasi asrama itu bagaimana, antusias haditama tuh gimana, murid-murid haditama tuh gimana sih gitu. Nah, jadi itu udah selesai untuk video tugas hari Jumat itu, cukup sampai hari ini. Terima kasih.